Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Nasihat Praktis. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 langkah sederhana untuk membangun kedisiplinan diri yang kuat dan konsisten. Bagi Anda yang membuka video ini, mungkin pernah atau sedang menghadapi kesulitan dalam mengatur diri sendiri. Misalnya, ingin membangun kebiasaan baik, tapi hanya bertahan beberapa hari. Atau ingin menghentikan kebiasaan buruk, namun sering kalah dengan diri sendiri. Mengapa kita sering gagal dalam mendisiplinkan diri? Apakah karena kita tidak mampu mengendalikan diri? Saya pun pernah mengalami masalah yang sama. Namun, setelah membaca beberapa buku, mendengarkan podcast, dan menerapkan berbagai strategi, saya menemukan 5 langkah efektif yang berhasil membantu saya menjadi lebih disiplin dan konsisten dibandingkan sebelumnya. Mari kita bahas 5 langkah tersebut. 1. Tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Aristoteles pernah berkata, tujuan memberikan arah bagi tindakan. Tanpa tujuan, tidak ada alasan untuk bertindak. Banyak orang ingin menjadi disiplin, tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas. Disiplin dapat diibaratkan sebagai kendaraan, sedangkan tujuan adalah destinasi yang ingin dicapai. Tanpa tujuan yang jelas, Anda tidak akan tahu arah yang harus dituju. Contohnya, jika Anda memiliki tujuan bisa bahasa Inggris, buatlah lebih spesifik, seperti dapat berbicara dan membaca bahasa Inggris dalam 6 bulan. Setelah itu, susun rencana langkah-langkah konkret, seperti belajar selama 1 jam setiap hari melalui YouTube atau mempelajari grammar selama 2 jam per hari. Disiplin diperlukan untuk tetap melaksanakan rencana tersebut, meskipun terasa malas. Ketika Anda memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, itulah disiplin. 2. Buat to-do list dan gunakan time boxing. Stephen Covey pernah mengatakan, kuncinya bukan memprioritaskan apa yang ada di jadwal Anda, tetapi menjadwalkan prioritas Anda. Membuat to-do list adalah cara efektif untuk mengatur aktivitas harian Anda. Ketika Anda menyelesaikan tugas dan mencentangnya, otak melepaskan dopamin, yaitu hormon yang memberikan rasa puas dan motivasi. Untuk lebih efektif, tingkatkan to-do list Anda menjadi time boxing. Setelah membuat daftar tugas, tentukan waktu spesifik untuk setiap tugas, seperti jadwal pelajaran sekolah. Anda bisa menggunakan aplikasi seperti Google Calendar untuk membantu mengatur jadwal. 3. Kelola suara dalam pikiran atau inner voice. Robin Sharma pernah berkata, perubahan selalu sulit di awal, berantakan di tengah, dan indah pada akhirnya. Ketika rasa malas muncul, seringkali ada suara dalam pikiran yang membujuk untuk menunda pekerjaan, seperti cek media sosial sebentar saja. Cara mengatasinya adalah dengan secara sadar merespons suara tersebut. Misalnya, ketika muncul dorongan untuk menunda, arahkan ke aktivitas yang lebih produktif namun tetap menyenangkan, seperti belajar melalui video menarik di YouTube. Dengan demikian, Anda tetap produktif tanpa merasa terlalu tertekan. 4. Kurangi ekspektasi berlebihan. Ketika belajar hal baru, banyak orang merasa tidak ada kemajuan, lalu kehilangan motivasi. Hal ini sering terjadi karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Jangan bandingkan diri Anda yang baru memulai dengan orang yang sudah ahli. Fokuslah pada proses dan hargai setiap langkah kecil yang telah Anda capai. Hasil yang sempurna tidak perlu menjadi prioritas di awal. 5. Bangun komitmen yang konsisten. Konsistensi bukan berarti harus sempurna setiap hari. James Clear dalam bukunya Atomic Habits menyarankan untuk memberi toleransi diri maksimal 2 hari untuk bolos. Jika Anda gagal hari ini, tetap lanjutkan esok hari. Yang terpenting adalah komitmen untuk terus mencoba dan melanjutkan upaya, meskipun sempat mengalami kegagalan. Jangan terlalu fokus pada kesalahan, tetapi kembalilah pada tujuan Anda. Disiplin adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki 1. Tujuan yang jelas dan spesifik. 2. Rencana harian melalui to-do list atau time boxing. 3. Kemampuan mengelola suara negatif dalam pikiran. 4. Ekspektasi yang realistis dan fokus pada proses. 5. Komitmen untuk melanjutkan meskipun ada kegagalan. Semoga tips ini bermanfaat. Jika Anda memiliki saran atau pengalaman lain untuk membangun disiplin, silakan bagikan di kolom komentar. Tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.